Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang merupakan produk dari penyelarasan kurikulum yang ada di SMK kami terkait dengan adaptasi teknologi yang ada di industri. Dalam hal ini adalah Toyota, karena kami bekerjasama dengan Toyota. Sesuai kesepakatan dari penyelesaian kurikulum, maka salah satu materi yang harus diintroduction atau dikenalkan ke siswa adalah multiplex communication system, di mana sistem ini adalah salah satu sistem advanced teknologi yang dikembangkan oleh industri otomotif, dalam hal ini spesifik kita Toyota, yang mana sudah diadaptasi oleh hampir sebagian besar kendaraan Toyota yang diproduksi saat ini. Sehingga penting bagi siswa, bagi peserta didik untuk setidaknya kenal dengan sistem MPX ini. Nah, kita akan bahas di sini mengenai multiplex communication system. Kemudian di slide ini kita akan membahas apa sih yang melatar belakangi dari sebuah industri manufaktur atau manufaktur otomotif, dalam hal ini Toyota, untuk mengembangkan sistem MPX. Bahwasanya pada kendaraan masa lalu atau kendaraan konvensional mempunyai suatu masalah di mana wire harness atau komponen-komponen kelistrikan seperti kabel, switch, konektor, dan sebagainya yang menjadi suatu rangkaian wire harness ini mempunyai bobot yang sangat lumayan berat yang membebani suatu kendaraan, yaitu kurang lebih total berat wire harness-nya adalah 50 kg. Tentu perusahaan otomotif menginginkan berat kendaraan atau gross net kendaraan yang tidak terlalu berat, sehingga nantinya bisa meningkatkan performa dari kendaraan tersebut. Nah, ini problem yang pertama. Yang kedua adalah akibat adanya wire harness yang begitu banyak, sehingga tempat untuk wire harness ini memerlukan ruang yang begitu banyak sekali. Karena panjang total wire harness menurut industri otomotif itu pada kendaraan konvensional adalah sekitar 2 km kalau disambung-sambungkan. Sehingga sangat memakan ruang yang ada di dalam kendaraan. Nah, dari problem inilah manufaktur otomotif secara aktif mengembangkan apa yang disebut dengan multiplex communication system atau yang kita kenal dengan MPX. Itulah yang menjadi latar belakang atau background mengapa industri otomotif mengembangkan multiplex communication system untuk efisiensi dari berat wire harness dan efisiensi dari ruang untuk menempatkan wire harness yang panjangnya kalau disatukan kurang lebih sekitar 2 km. Nah, kemudian apa itu MPX atau Multiplex Communication System? MPX sendiri adalah suatu sistem komunikasi yang menggunakan wire harness tentunya, yang mengirimkan dan menerima 2 atau lebih data. Data itu bisa dari sensor yang ada pada suatu kendaraan, menerima 2 atau lebih data menggunakan hanya satu jalur komunikasi. Sehingga dengan adanya satu jalur komunikasi akan mengurangi komposisi atau jumlah dari wire harness. Karena masing-masing data tidak memerlukan jalur komunikasi sendiri-sendiri. Cukup menggunakan satu protokol komunikasi yang akan dikontrol oleh master ECU. Nah, analoginya ada di bawah ini nih. Ini adalah analogi untuk mobil yang masih mengadopsi konvensional, jalur komunikasi secara konvensional, belum MPX. Nah, di sini ada keterangan ketika semua orang berbicara, maka tidak ada yang mendengar.
atau komunikasi menjadi tidak lancar karena saling berbenturan komunikasinya satu sama lain. Ada satu penerima, kemudian ada di sini 4 anak yang menanyakan masing-masing dengan pertanyaan yang berbeda. Si A menanyakan who's going, kemudian si B menanyakan where are we going, si C menanyakan is too cold, si D menyatakan long time no see. Wah, ini pusing dia. Mau mendengar yang mana dulu, mau menjawab yang mana dulu, karena komunikasi dilakukan secara bersamaan di waktu yang sama. Sehingga terjadilah namanya collision atau benturan pertanyaan yang mengakibatkan si penerima ini blank untuk menjawab yang mana dulu. Nah, dari sinilah kemudian dibuat sebuah protokol atau peraturan. Protokol itu sejenis peraturan yang diatur oleh master issue nantinya, yang menjadi dasar dari multiplex communication system. Nah, gambar yang di bawah ini. Jadi, setiap orang diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian akan dijawab oleh penerima sesuai dengan giliran, dengan waktu tertentu, jeda waktu tertentu, atau dengan skala prioritas, mana yang lebih penting duluan. Seperti pada gambar di bawah ini. Kita mulai dari sini. Dia menanyakan, who's going? Kemudian dijawab oleh si penerima, I feel good. Nah, setelah dijawab, gantian. Oh, ternyata yang mau bertanya si B sekarang. Si A mundur ke belakang. Si A mundur ke belakang, si B maju. Where are we going? Dijawab lagi oleh si penerima. Just come with me. Nah, sudah dijawab lagi. Nanti gantian dan begitu seterusnya. Si C kemudian menanyakan, it's too cold. Dijawab lagi. Kemudian si D menanyakan lagi, long time no see. Nah, kemudian dijawab lagi oleh. Sehingga komunikasinya menjadi efektif, valid, jawabannya tidak ada yang saling berbenturan. Inilah analogi dari multiplex communication system. Bagaimana menciptakan komunikasi untuk mencegah multiple source atau sumber yang terlalu banyak secara bersamaan, sehingga menyebabkan sebuah kebingungan dari sang penerima. Kalau ini kan tidak ada yang bingung, semua baik penerima ataupun pemberi data semua mendapatkan jawaban yang jelas, diberi kesempatan sesuai skala prioritas dengan jeda waktu yang sudah ditentukan oleh masternya ini yang akan menerima ini. Ini adalah analogi dari multiplex communication system untuk mengatasi seperti ini. Benturan pertanyaan yang mengakibatkan kebingungan sang penerima untuk memberikan feedback bagi penanya-penanyanya ini. Kemudian dengan adanya MPX, keuntungan yang diambil adalah satu, mengurangi jumlah dan banyaknya wire harness. Yang tadi sangat banyak sekali wire harness-nya. Wire harness itu kabel, konektor, ada junction konektor, ada relay block, ada ECU, baik master maupun sleeve. Itu akan direduksi, yang dari 50 kilo sampai 2 km tadi akan direduksi. Sehingga jumlah dan banyaknya wire harness akan dikurangi dengan menggunakan satu jalur komunikasi dari beberapa jalur komunikasi yang ada sebelumnya. Kemudian dengan berbagai informasi mengurangi jumlah komponen seperti switch, sensor, aktuator, maupun konektor, junction konektor, relay block, fuse block, dan sebagainya akan direduksi. Sehingga ruang yang ada dalam kendaraan bisa efektif, efisien, tidak banyak komponen-komponen yang nyumpel-nyumpel bahasanya. Sehingga mengurangi gross weight dari kendaraan, lebih efektif, meningkatkan performa kendaraan baik secara gross weight-nya maupun secara performa komunikasinya. Nah, ini adalah serial komunikasi dari MPX. Kalau ini adalah konvensional tipenya. Kalau konvensional seperti apa? Seperti ini. Misal, contoh, ini adalah engine ECU sebagai penerima data sensor. Kemudian ini ada sensor-sensor, kita ambil contoh saja, WTS, ada crankshaft position, dan ambient temperature sensor. Atau sensor yang mendeteksi udara luar, ini adalah mendeteksi posisi dari crankshaft atau poros ankle. Kemudian ini adalah sensor yang mendeteksi dari
suhu atau temperatur air pendingin pada mesin. Masing-masing mengirimkan data. Di sini ada data W untuk water temperature sensor, ada data E untuk engine speed, kemudian ada data A untuk ambient temperature. Dikirim, masing-masing sensor mengirim data. Kemudian diterima oleh ECU di sini. Nah, kemudian ECU akan memberikan ke masing-masing aktuator atau masing-masing sleeve ECU yang membutuhkan data-data tersebut dengan menggunakan masing-masing satu jalur komunikasi. Contoh, ini pada combination meter, di sini ada sleeve ECU combination meter, dikirim data water temperature untuk menyalakan kick dari temperatur air pendingin, kemudian ini untuk engine speed atau RPM mesin dikirim, kemudian untuk ambient temperature juga dikirim di sini. Masing-masing satu jalur ini dengan harness sendiri ini. Nah, kemudian ada AC ECU juga perlu nih data water temperature dikirim ke AC ECU. Kemudian untuk data ambient temperature dikirim ke AC ECU untuk membaca temperatur udara luar maupun temperatur dari suhu pendingin mesin karena dia menggunakan heater misalnya ini. Masing-masing dikirim menjadi satu jalur komunikasi, masing-masing satu jalur. A satu jalur, B satu jalur. Nah, sehingga di sini terdapat 5 jalur komunikasi untuk 2 isu yang berbeda. Nah, tentu di sini sangat tidak efektif sekali. Sangat tidak efektif karena harness yang diperlukan akan terlalu banyak. Jalur yang diperlukan terlalu banyak. Sehingga untuk MPX atau Multiple Communication System, komunikasinya akan dirubah dengan cukup menggunakan satu jalur output dari ECU dengan data yang sama dengan yang tip konvensional tadi. Di sini ada data water temperature sensor, crankshaft position sensor, ambient temperature sensor. Diterima oleh ECU. Kemudian ECU cukup menggunakan satu output di sini, satu output. Kalau ini 5 output, satu output saja yang akan dikirim sesuai protokol secara bergantian ke sleeve ECU yang membutuhkan data tersebut. Contoh, kemudian dikirim ke meter kombinasi ECU. Ini ada sleeve ECU-nya di sini. Dengan urutan prioritas water temperature sensor dulu, kemudian engine speed, kemudian ambient temperature. Nah, kemudian ternyata AC ECU juga perlu. Nah, kita kirim lagi. Cukup dengan memberikan satu jalur komunikasi. Sama dengan prioritas pertama adalah water temperature sensor dan ambient temperature sensor. Nah, tentunya dengan adanya penyederhanaan jalur komunikasi ini, komunikasi akan lebih efektif, wire harness yang diperlukan juga akan tereduksi atau berkurang. Itulah maksud dari MPX system ini, mereduksi jumlah dari wire harness maupun komponen-komponen seperti switch, sensor, dan aktuator. Nah, kemudian terkait dengan pengetahuan dasar komunikasi, karena MPX ini menggunakan digital signal, masing-masing byte-nya berbeda sesuai protokol, maka di sini ada pengenalan jenis sinyal, ada analog sinyal dan ada digital sinyal. Perbedaannya adalah satu analog sinyal, ini adalah analog sinyal yang ini. Analog sinyal adalah data yang berubah secara kontinu seperti gelombang. Jadi berubah-ubah, tidak konsisten di sini. Analog sinyal nantinya kalau di atas on, di bawah itu off. Nah, data ini kemudian untuk MPX yang digunakan adalah digital signal. Apa itu digital signal? Digital signal adalah data yang hanya diindikasikan oleh on pada posisi high, ini on, kemudian off pada posisi low, ini berarti di bawah ini off. Yang komunikasi ini akhirnya diadopsi oleh multiplex communication system. Jadi cukup sinyal high, on, low, itu off. Ya, jadi nanti ketika ada di sini high maka lampu menyala, di posisi low maka lampu akan mati. Kemudian ini adalah gambaran
dari satuan minimum dari angka binari ini disebut sebagai 1 bit. 1 bit itu ini, 1 bit. 1 bit itu ini. Satu angka binari, satu kotak ini. Ini adalah 1 bit. Kemudian kalau byte adalah 8 kumpulan dari 8 angka binari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini disebut sebagai 1 byte. Kalau ini, 1 bit. 0 ini 1 bit. 1 bit. 1 bit ini 1 bit. Atau satuan minimum dari angka binari disebut 1 bit. Kalau 1 byte, byte ini ya, adalah kumpulan dari 8 angka binari. Jadi ini on, off, off. Ya. Panjang dari sini sampai sini ini disebut sebagai 1 byte. Ya. Kalau satu saja ini 1 bit. Inilah analogi dari digital signal. Apa itu bit dan apa itu byte. Nah, kemudian untuk metode komunikasinya, ini ada metode konvensional. Metode konvensional ini ISU akan mengirimkan masing-masing data menggunakan jalur komunikasi satu-satu di sini. Ya, contoh ini data A dikirim dengan metode atau jalur A ke ECU B. Yang data B dikirim melalui jalur B ke ECU B. Kemudian data C dikirim melalui satu jalur ke ECU B dengan data C. Jadi masing-masing data dikirim dengan masing-masing satu jalur komunikasi. Ini namanya metode konvensional. Kemudian kalau ini adalah metode namanya time division multiple access atau TDMA. Jadi ISU cukup menggunakan satu jalur komunikasi untuk mengirimkan lebih dari satu data secara bergantian dengan menggunakan waktu tunda pengiriman. Biasanya kurang lebih ada yang 3 detik sesuai dengan protokol komunikasinya. Jadi gantian sesuai skala prioritasnya. Kemudian diterima oleh ECU B di sini dengan urutan yang pertama A sesuai yang dikirim duluan, kemudian yang kedua adalah data B, yang ketiga adalah data C. Jadi cukup satu jalur komunikasi untuk mengirimkan data yang berbeda. Kemudian di sini ada lagi frekuensi division multiple access atau FDMA. FDMA ini mengirimkan 3 data sekaligus atau lebih dari satu data sekaligus secara bersamaan dengan satu jalur komunikasi dengan menggunakan frekuensi yang berbeda. Nah, jadi ini dikirim bersama dengan waktu yang sama, tapi dengan frekuensi yang berbeda. Contoh yang A ini dengan frekuensi yang berwarna biru. Dikirim. Jalurnya biru ini. Frekuensi yang B dikirim dengan yang warna pink yang ini. Kemudian yang C dikirim dengan warna hijau ini. Jadi dikirimnya dengan waktu yang sama, diterima juga dengan waktu yang sama. Hanya saja menggunakan satu jalur komunikasi. Ini yang disebut dengan frekuensi division multiple access. Kalau yang tadi ini time division itu ada waktu tundanya, jadi skala prioritas mana dulu yang mau dikirim. Kalau ini dikirim bareng-bareng. Dikirim bareng-bareng dengan menggunakan satu jalur komunikasi. Ini adalah metode komunikasinya. Ada konvensional, ya, dikirim satu-satu dengan masing-masing jalur komunikasi secara bersamaan. Kalau ini menggunakan time division multiple access, dikirim dengan waktu yang berbeda, ada waktu jedanya, hanya saja menggunakan satu jalur komunikasi. Kalau ini frekuensi division multiple access, dikirim pada waktu yang sama dengan menggunakan frekuensi yang berbeda. Nah, kemudian ini topologinya. Yang pertama ada bus style. Bus style adalah semua ECU dihubungkan ke jalur komunikasi tunggal. Jadi menggunakan satu jalur komunikasi tunggal di sini. Ini adalah master ECU-nya. Ini ada sleeve ECU, sleeve ECU, sleeve ECU. Ini biasanya jalur ini, topologi ini digunakan untuk
BIN atau Body Electrical Area Network, dan CAN, Controller Area Network. Nah, ini jalur komunikasi jika bentuknya seperti ini dengan menggunakan satu jalur komunikasi tunggal, maka disebut bus tile atau daisy chain. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian kalau yang bentuknya seperti ini melingkar, ini master issue, kemudian ada slave issue, dihubungkan secara melingkar, ini disebut sebagai ring style. Kalau ini master issue-nya di tengah, kemudian ada slave issue. Ketika terjadi kegagalan satu slave issue komunikasi dengan slave issue lain, tidak akan mempengaruhi komunikasi dengan master issue, atau bisa dikirim melalui master issue. Ini adalah star style, didesain dengan setiap issue dihubungkan secara langsung ke master issue dengan fungsi kontrol pusat. Jadi kontrol pusatnya ada di master issue. Issue adalah electronic control unit. Ini digunakan pada Local Interconnection Network atau LIN dan Audio Visual Control LAN, Local Area Network, AVC LAN. Nah, ini adalah topologi atau rangkaian yang digunakan pada MPX. Ada yang menggunakan bus tile untuk BIN dan CAN, ada yang menggunakan ring, ada yang menggunakan star style untuk LIN dan AVC LAN. Nanti kita akan lihat dari BIN, CAN, LIN, AVC LAN, mana saja yang menggunakan jalur komunikasi bus style, ring style, dan star style. Kita akan jabarkan lagi di slide berikutnya. Nah, ini adalah macam-macam protokol komunikasi yang digunakan pada kendaraan, terutama pada mobil Toyota. Metode yang digunakan untuk komunikasi. Ini jenis protokolnya yang di atas. Yang pertama ada BIN. Ini Toyota original, jadi dikembangkan oleh Toyota. Body Electrical Area Network. Kemudian ada protokol CAN. Ini dikembangkan oleh Bosch, ya. Kemudian menjadi ISO standar internasional. Controller Area Network. Kemudian ada LIN, Local Interconnect Network. Kemudian ada AVC LAN. Ini juga original dari Toyota. Audio Visual Control Local Area Network. Nah, ini metode komunikasinya. Aplikasinya pada mobil di mana saja. Untuk BIN itu ada di body electrical. Body electrical itu bisa lampu, bisa di power window, bisa di wiper yang menggunakan rain sensing wiper, yang lampu-lampu yang sudah menggunakan teknologi AHO, teknologi auto headlamp on, dan sebagainya. Ini sudah menggunakan protokol BIN, ya, bisa menggunakan protokol BIN. Untuk CAN ini biasanya digunakan pada mesin, ya, powertrain. Banyak sekali kendaraan-kendaraan kayak Yaris, Camry dan sebagainya, ini mesin-mesinnya menggunakan protokol CAN, ya, sehingga pada saat kita troubleshoot biasanya, atau pada saat kita melakukan diagnosa dengan menggunakan scanner, biasanya muncul tuh ada tulisan CAN, ya, pada deteksi yang menggunakan kode awal itu U. Itu biasanya masalah di MPX, baik CAN H maupun CAN L, ya. Kemudian di sini ada LIN. LIN biasanya juga dipakai di body electrical, ya. Kemudian untuk AVC LAN ini jelas dipakainya di audio dan visual yang ada pada kendaraan yang sudah menggunakan digital. Untuk kecepatan komunikasinya, untuk BIN itu maksimal 10 KB per second, ya, jadi belum terlalu cepat. Kalau untuk CAN itu untuk high speednya dia bisa mencapai 500 KB per second, sangat cepat sekali ini kecepatan komunikasinya. Untuk yang medium bisa 250 KB per second. Kalau untuk LIN ini 9,6 KB per second. Untuk AVC LAN 17,8 KB per second. Kemudian untuk panjang datanya,
Ya, berapa byte panjang datanya? Ini bisa 1 sampai 8 sampai 11 byte. Ya, di mana 1 byte-nya tadi terdiri dari 8 bit. Jadi bisa 8 sampai 88 bit ya, secara variabel. Kalau ini 1 sampai 8 byte. Kalau len 0 sampai 8 byte dan 0, 2, 4, 8. Kemudian yang dipakai ini ya, 0 byte, 2 byte, 4 byte atau 8 byte. Kalau ini variabel bisa 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kemudian kalau AVSLAN 0 sampai 32 byte secara variabel. Untuk kabel komunikasi yang digunakan jenisnya ini ada automobil vinil. Apa itu automobil vinil? Bukan audio video. Automobil vinil signal wire. Jadi yang digunakan ini jenisnya automobil vinil signal wire kabelnya. Kalau ini adalah kan itu pakainya kabel twist pair wire. Jadi dua kabel yang dililitkan ya menjadi satu. Kalau ini juga menggunakan automobil vinil untuk lin, kemudian AVSLAN menggunakan twist pair wire. Ya. Untuk drive tipenya ini menggunakan single wire voltage drive. Ini menggunakan different voltage drive. Ini single wire untuk lin. Kemudian AVSLAN juga menggunakan different voltage drive. Arah komunikasinya untuk bin komunikasi satu arah dan dua arah. Untuk CAN hanya menggunakan komunikasi dua arah. LIN komunikasi dua arah. AVSLAN juga komunikasi dua arah. Kemudian untuk akses sistemnya, ini untuk bin menggunakan CSMA garis miring CD. Ini kepanjangannya adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Nah, nanti apa itu CSMA CD kita akan jelaskan di konten selanjutnya dengan menggunakan multi-master. Jadi master issue-nya ini lebih dari satu. Kalau untuk CAN sendiri menggunakan CSMA/CR. Ini kepanjangannya adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Resolution. Ya, juga menggunakan multi-master. Kalau ini menggunakan master and sleeve, jadi ada satu master issue dan banyak sekali sleeve issue. Contoh master issue itu main body issue itu adalah master issue. Kemudian kalau sleeve issue itu isu-isu yang ada pada power window, isu yang ada pada kombinasi meter, isu pada door lock control atau pada power door, itu namanya sleeve issue. Kalau master itu main body issue-nya. Ini AVSLAN juga menggunakan master sleeve dengan menggunakan single master issue. Topologi yang digunakan untuk pin itu bus type atau daisy chain disebutnya, yang menggunakan satu jalur komunikasi tadi untuk beberapa issue. Kalau CAN juga menggunakan bus, LIN menggunakan star type, AVSLAN juga menggunakan star type. Untuk sleep and wake up, sleep itu kondisi di mana issue memerintahkan semua sleep issue untuk atau protokol yang jalur yang dikontrolnya itu untuk tidur atau beristirahat. Kemudian wake up itu akan dibangunkan lagi oleh master issue-nya. Ketika wake up itu terjadi, misal ketika kita membuka pintu atau pada saat pengemudi itu unlock pada door lock, itu juga di wake up oleh isunya, dibangunkan semua. Jadi kondisinya bisa sistem itu ditidurkan atau diistirahatkan. Pada saat wake up, sistem semuanya dibangunkan lagi untuk standby, ready untuk kembali melakukan komunikasi. Ini tersedianya pada bin ada sistem sleep and wake up, pada CAN tidak tersedia, pada LIN tersedia, AVSLAN juga tidak tersedia. Kemudian untuk deteksi errornya menggunakan metode CRC di sini. Apa itu CRC? CRC adalah Cyclic Redundancy Check. Apa itu CRC? Nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Ini juga sama menggunakan CRC, Cyclic Redundancy Check. Kalau ini not available, tidak ada deteksi errornya.
Kalau ini menggunakan parity check. Kemudian untuk respon dari deteksi respon antara SU pengirim dan SU penerima, dia menggunakan bahasa komunikasi ACK dan NAK. ACK itu acknowledge jika SU penerima mendapatkan data yang sesuai dari SU yang memberi data, maka akan dijawab ACK, acknowledge, diketahui. Kalau NAK ini namanya non acknowledgement atau tidak diketahui datanya, sehingga ditolak ceritanya oleh SU penerimanya. Jadi respon dari SU penerima bisa acknowledgement maupun non acknowledgement. Pada bin, kalau can hanya menggunakan acknowledgement, ya, komunikasinya. Kemudian kalau lin tidak tersedia respon, pada AVCnon juga acknowledgement. Oke, itu yang bisa kami jelaskan pada konten saat ini atau pada penjelasan saat ini untuk multiplex communication system. Garis besar dari multiplex communication system mulai dari backgroundnya, kemudian metode komunikasinya, kemudian tadi dijelaskan topologinya, kemudian apa itu digital signal, kemudian dari masing-masing protokol menggunakan aplikasi apa, digunakan di aplikasi apa, kecepatan komunikasi sampai dengan responnya ini sudah kita jelaskan tadi. Mohon maaf jika masih banyak penjelasan yang kurang dari kami. Kritik dan saran, masukan, silakan dituliskan di kolom komentar untuk perbaikan pada konten yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk konten kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.